Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Pratama Sandi, jurusan Teknik Mesin Konversi Energi, NIM 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regulasi beberapa peraturan yang membahas tentang K3, kesehatan, keselamatan bekerja. Di sini kita akan membahas 3 peraturan yang terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan ISO 45001, yang dimana ini adalah peraturan internasional. Oke, jadi kita akan memasuki nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, di sini ada 7 poin penting, yang dimana di tiap-tiap poin itu ada membahas tentang kita sedang dikategorikan, mengkategorikan dari sifat-sifat dan pemberlakuan dari K3 tersebut. Jadi di sini kita akan membahas dari poin yang pertama. Poin pertama ini membahas tentang tempat kerja, yang dimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu pasal 1 yang berbunyi tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja. Jadi di sini pasal 1 dijelaskan tentang tempat kerja itu seperti apa. Lebih seperti itu. Yang kedua, di sini menjelaskan tentang ruang lingkup. Tercantum pada bab 2, pasal 2, yang membahas tentang ruang lingkup pekerja dalam K3. Ruang lingkup itu wilayah suatu tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, intinya di semua tempat yang menjadi lokasi tempat kerja tersebut, mulai dari tanah, laut, bahkan udara, seperti itu. Itu tercantum pada bab 2. Oke, lanjut. Poin pada nomor 3. Di sini syarat-syarat K3 tercantum pada bab 3, pasal 3 dan 4. Yang dimana syarat-syaratnya itu tentunya untuk mencegah, mengurangi kecelakaan, dan lain sebagainya, seperti kebakaran, bahayanya bahan yang mudah terbakar, meledak, seperti itu. Lalu pertolongan pada kecelakaan, pertolongan dimulai dari pertolongan pertama hingga dibawanya orang tersebut ke rumah sakit. Yang keempat, di sini pembahasannya tentang pengawasan K3. Terdapat pada pasal 5, 6, 7, dan pasal 8. Di sini pengawasan K3 itu mulai dari regulasi pengawasan, bagaimana nantinya batasan-batasan dari K3 itu sendiri, mulai dari keputusan direktur sebagai pengawas, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja.
Oke, lanjut pada poin kelima, perawatan K3. Di sini dijelaskan pada pasal 9. Nah, di pasal 9 itu kondisi-kondisi bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja. Contohnya alat-alat pekerja, alat-alat kerja yang harus diberikan perlindungan, dan cara-cara sikap aman ya dalam melaksanakan pekerjaannya. Poin 6, di sini ketentuan pelanggaran. Dalam pasal 15 ayat 2, ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Jadi di sini sudah tertulis jelas ketentuan pelanggaran dalam melanggar prosedur K3 itu sudah dijelaskan pada pasal 15 ayat 2. Lanjut poin 7, peraturan pelaksanaan bab 11 pasal 16. Nah, di sini pada pasal 16 itu lebih ke peraturan pelaksanaan yang diperuntukkan untuk pengusahanya. Jadi yang pengusaha yang mempergunakan tempat kerja yang sudah ada dengan memberlakukan undang-undang tersebut. Oke, lanjut untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, 7 poin ini mulai dari pasal 1 hingga pasal 16 sudah ada kategorinya masing-masing. Oke, lanjut pada nomor 2, peraturan perundang-undangan nomor 50 tahun 2012. Di sini ada 5 tahapannya. 5 tahapan mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga perbaikan. Nah, di sini nomor 1 itu kebijakan yang isinya itu mulai dari visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan. Ini kebijakan untuk melaksanakan K3 ya, dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Oke, jadi yang nomor 1 ini kebijakan K3, artinya masalah tertulis. Oke, jadi nomor 1 sudah terlaksana, akan diproses dalam suatu perencanaan. Perencanaan ini nantinya akan disusun matang-matang dalam perencanaan K3 dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu setelah direncanakan dengan matang, akan dilakukan praktek, yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3, yaitu perencanaan K3 itu tadi pada step nomor 2, dengan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Jadi pada saat pelaksanaan K3 ini juga diperlukan SDM yang ahli dalam bidang K3. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan, setelah
dilakukan pelaksanaan, akan dilakukan evaluasi karena kan mengoreksi kekurangan atau mungkin kesalahan atau mungkin langkah yang kurang tepat diambil pada saat uh, pelaksanaan yang pada nomor 3 ini. Di sini sudah dijelaskan pasal 14 ayat 1 PP nomor 50 tahun 2012, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, setelah dilakukan evaluasi, pastinya tidak akan dibiarkan saja, namun dilakukan perbaikan. Di perbaikan K3 ini ditinjau ulang dari segi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi itu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya lagi. Jadi kurang lebih dari 5 langkah mulai dari kebijakan hingga perbaikan K3 untuk PP nomor 50 tahun 2012 seperti itu. Lanjut pada nomor 3. Di sini tentang ISO 45001 tahun 2018 yang merupakan standar bertaraf internasional yang menetapkan berbagai persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau dikenal dengan SMK 3. Standar tersebut memungkinkan organisasi untuk aktif meningkatkan kinerja SMK 3 untuk mencegah kecelakaan kerja. Dimaksudkan untuk relevan diterapkan di berbagai jenis organisasi atau perusahaan. Berbagai persyaratan dalam ISO 45001 dimaksudkan untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen K3 organisasi ataupun perusahaan agar terintegrasi dan lain juga diwajibkan atas hukumnya. Nah, dari ISO 45001 ini pada tahun 2018 diresmikan dan mulai transisi menggantikan SAS 18001 dengan jangka waktu maksimal 3 tahun mulai dari tahun 2018 akhir hingga 2021 akhir. Jadi nantinya di akhir 2021 UHAS 18001 ini sudah tidak berlaku dan semua organisasi atau perusahaan sudah memperlakukan ISO 45001. Jadi kurang lebihnya presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.